Taba'na lan manut sapa ingsun ar-rasula ing utusan Isa rupane Nabi Isa. Faktubana moko mugi-mugi nulis panjenengan, moko mugi-mugi nulis panjenengan na ing ingsun ma'asyahidina ing dalem sertane pira-pira wong kang nyakseni. Faktubana moko mugi-mugi nulis panjenengan, nyatet panjenengan na ing ingsun masyahidina ing dalem sertane pira-pira wong kang nyakseni. Laka nyakseni opo? Laka maring panjenengan bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah. Laka maring panjenengan bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah atau sifat keesaan, maha tunggal, maha esa, maha satu. Bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah tegese sifat keesaan. Wali rasulika lan maring utusane panjenengan. Utusan yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa. Wali rasulika lan maring utusane panjenengan bisidaqi kelawan bener atau jujur. Wali rasulika lan maring utusane panjenengan bisidaqi kelawan sifat sidik, kelawan bener atau jujur. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman dengan apa yang Kau turunkan, yaitu kitab Injil. Kitab yang harus kita imani, harus kita hafal, yaitu kitab yang dari langit, ya, yaitu ada 4. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Terus Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa furqanun ala khairil mala. Begitu kata Nadham Aqidatul Awam. Jadi kitab yang wajib kita ketahui yang turun dari langit sebetulnya banyak, ya. Sebetulnya banyak, tapi yang wajib 4 yang harus kita hafal. Ada 4. Yang pertama
Kitab diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihis. Yang ketiga kitab diturunkan kepada Nabi Isa alaihis. Yang nomor 4 yaitu kitab Al-Furqan atau Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus tahu, kita harus. Walaupun sebetulnya Al-Kutubus Samawiyah itu banyak, kitab-kitab dari langit itu banyak. Ada yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, ada yang diberikan kepada Nabi Syekh, yang tapi berupa mushaf. Tapi yang harus kita ketahui 4 ini. Taurat, dan kita harus tahu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa dan seterusnya. Injil kita percaya, kita mengimani Injil, tapi Injil yang asli. Injil yang beredar sekarang ini itu sudah ditambahi, dikurangi sudah tidak original ya. Karena banyak tambahan, banyak pengurangan. Siapa yang menambah itu? Ya pembesar Nasrani sesuai kepentingannya. Na'udzubillahi min dzalik. Taurat begitu juga sama, ditambahi, dikurangi, sudah gak asli lagi. Yang tetap asli dan dijaga keasliannya adalah kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an gak bisa, mulai dulu sudah gak bisa, dan sudah janji Allah memang ya. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang akan menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga. Hanya Al-Quran yang ada pernyataan seperti ini, bahwa akan dijaga. Taurat tidak ada pernyataan seperti ini, Injil tidak ada pernyataan seperti ini, Zabur tidak ada pernyataan seperti ini. Maka semuanya dari 3 ini yang beredar sudah tidak asli lagi ya. Sudah tidak asli lagi, hanya Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, dan kenyataan Allah yang akan menjaga. Kalau Allah yang menjaga, selamat dan selamat? Selamat dan selamat? Kalau Allah yang menjaga, aman apa tidak aman? Pasti selamat, pasti aman. Pasti selamat, pasti aman. Hanya Al-Quran yang asli, yang dijaga kesuciannya, Apa tidak ada upaya? Mulai dulu, mulai zaman Nabi sudah ada upaya untuk ditambahi, untuk dikurangi, tapi gak pernah berhasil, selalu ketemu. Karena yang jaga Allah, selalu ketemu. Sampai di akhir zaman ini pun, kemarin beredar beberapa tahun yang lalu, tapi ada penambahan surat ya. Tiba-tiba muncul Quran baru, suratnya ditambahi, namanya lain, ketahuan, tidak jadi, gagal. Dengan apa? Dengan apa cara Allah menjaga? Bagi Allah untuk menjaga Al-Quran mudah apa tidak? Mudah apa tidak? Bagi Allah sangat mudah sekali. Kalau memang mau dijaga, sangat mudah sekali. Caranya bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini? Salah satu di antaranya ialah dengan adanya para penghafal Al-Quran.
dengan adanya para pembaca Al-Quran. Jadi nggak bisa ketahuan. Kalau orang yang hafal Quran, ya, kemudian ada yang dikurangi, diloncat, itu terasa. Kalau hafalannya kuat ya, kalau hafalannya kuat. Begitu didengarkan kok ada diloncat, itu terasa. Gak usah kepada yang hafal Al-Quran ya, yang ahli baca Al-Quran saja. Walaupun gak hafal, yang ahli baca Al-Quran ya, yang ahli baca Al-Quran itu terasa. Kalau ada yang diloncat, kalau bacanya misalnya ada yang diloncat, apalagi tulisannya dikurangi, kemudian dicetak dan diedarkan, itu akan ketahuan. Ini cara Allah menjaga kesucian Al-Quran dengan banyaknya penghafal Al-Quran, dengan banyaknya para pembaca Al-Quran. Apalagi sekarang ini ngetren, sudah beberapa tahun ini ya, ngetren tahfidz Al-Quran, ngetren. Silakan, bagus bagi saya bagus. Cuma harus dua hal yang diingat. Dua hal kalau sampean mau menghafalkan Al-Quran, dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, niati dengan niat yang benar. Ya. Niati dengan niat yang benar. Biar gak percuma kalian menghafalkan Al-Quran, biar gak percuma. Ya. Niat yang benar, niat karena Allah, mencari ridha Allah, libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah. Titik. Sudah titik sudah. Yang lain itu urusan belakang. Yang pertama niat mencari ridha Allah. Ya. Mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan, ingati, hafalan itu tidak boleh hilang. Kalau kalian menghafal Al-Quran, kemudian hilang hafalannya, kalian bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Nauzubillah. Makanya berat menghafal Al-Quran, itu berat. Sekarang ini ngetren-ngetrenan. Jangan niat karena ngetren-ngetrenan, keren-kerenan ya. Oh, karena tetangganya banyak yang menghafalkan Al-Quran lalu ikut-ikutan. Jangan karena ikut-ikutan. Pikirkan betul dua hal. Satu, niat yang benar. Nomor dua, jangan sampai hilang hafalannya. Karena kalau sampean hafal Quran kemudian hilang hafalannya, sampean berdosa. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Malah dapat dosa. Apapun itu alasannya, kecuali pikun yang dimaafkan. Oh, karena saya sibuk ekonomi. Walau sibuk ekonomi, saya orang gak punya, saya harus kerja, harus keras bekerja, walaupun karena itu. Makanya pikir betul kalau menghafalkan Al-Quran. Jangan karena keren-kerenan, jangan karena tiru-tiruan, niru-niruan. Jangan. Niati dengan niat yang benar, dan ingat hafalan itu tidak boleh hilang. Walaupun karena sibuk ekonomi, walaupun tetap harus dijaga, tetap harus dibaca, diingat tiap hari. Kecuali kalau lupanya itu karena pikun. Karena kalau pikun ini kan sudah gak bisa. Kalau karena sibuk kerja, karena ini, karena itu gak bisa. Yang dimaafkan cuma karena pikun. Selain itu gak bisa, gak dimaafkan. Gak bisa dimaafkan. Makanya pikir betul.
sebelum melangkah untuk menghafalkan Al-Quran harus siap ya, mengingat hafalan itu sampai mati. Oh, kalau sampai mati kalian berhasil, dijamin surga penghafal Al-Quran. Kalau sampai mati hafalannya masih tetap, surga jaminannya. Tapi awas, kalau hilang hafalannya bukan dapat surga, bisa dapat neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pikir betul. Bagusnya bagus. Penghafal Al-Quran itu bagus. Tapi itu yang harus diwaspadai. Satu, tata niatnya, ditata niatnya. Nomor dua, hafalannya jangan sampai hilang. Qala ta'ala, qala dawu sapa Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Qala dawu sapa Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, wa makaru lan ngrekodaya. Wa makaru lan ngrekodaya. Sapa kufar, pira-pira wong kafir. Sapa kufar, ai kufaru bani Israila. Tegese pira-pira wong kafiri bani Israil. Ai kufaru bani Israila, tegese pira-pira wong kafiri bani Israil. Bi Isa, kafir bi Isa kelawan Nabi Isa. Merekayasa berupaya untuk membunuh Nabi Isa. Ing dalam nalikane masrahaken sapa kufar Bani Israil bihi kelawan Nabi Isa man ing wong yaqtulu ing dalam nalikane masrahaken sapa kufar Bani Israil bihi kelawan Nabi Isa man ing wong yang tulu kang mateni sapa man hu ing Nabi Isa ghailatan kelawan nyamar. Ghailatan kelawan nyamar. Wa makarolan ngrekodaya atau bales nipu. Wa makarolan ngrekodaya Allah sapa Allah bihim kelawan kufar Bani Israil bi an alqa kelawan nyentoni baaken sapa Allah bi an alqa kelawan nyentoni baaken sapa Allah syibha Isa ing wong kang nyerupani Nabi Isa alaman ing atase wong qasada kang nyejo sapa man qatlahu ing mateni Nabi Isa. Faqataluhu maka mateni sapa kufar Bani Israil hu ing syibha Isa. Hu ing syibha Isa wa rufi ala den angkat Isa sapa Nabi Isa ila samai maring langit
Wallahu utawi Allah khairul makirina iku luwih bagusi pira-pira wong kang nyandu kaya atau ngrekodaya berupaya. Khairul makirina iku luwih baguse pira-pira wong kang nyandu kaya atau ngrekodaya. Ai a'lamuhum tegese luwih werune al-makirin bihi kelawan makar. Ai a'lamuhum tegese luwih werune al-makirin bihi kelawan makar. Kemudian ayat selanjutnya Allah nyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Yang berjalan rencana Allah. Kalau rencana kita jalan sesuai dengan rencana, yaitu bersamaan dengan rencana Allah. Kalau tidak bersamaan dengan rencana Allah, maka rencana manusia menjadi gagal. Jadi wa makaru, mereka punya upaya, mereka punya rencana. Apa rencana mereka? Membunuh Nabi Isa. Bani Israel itu ya, Yahudi Bani Israel. Ini punya rencana membunuh Nabi Isa dengan mengutus beberapa orang tukang bunuh ya, tukang bunuh, mengutus berapa orang tukang bunuh untuk membunuh Nabi Isa. Tapi Allah juga punya rencana. Yang berjalan adalah rencana Allah. Apa rencana Allah? Allah membuat serupaan Nabi Isa, orang yang mirip dengan Nabi Isa. Jadi yang dibunuh oleh utusan orang-orang kafir Bani Israel bukan Nabi Isa, tapi Nabi Isa palsu atau tiruan atau yang mirip Syibha Isa, yang mirip dengan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Wa rufi'a Isa ila sama. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Jadi gagal. Makanya yang berjalan adalah rencana Allah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik orang-orang yang punya rencana. Artinya Allah Maha tahu. Tahu kalau manusia kita ini punya rencana, Allah tahu. Dan ingat, Allah juga punya rencana. Dan yang berjalan adalah rencana Allah. Ada ungkapan yang mengatakan ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya kemauan, punya rencana, sampean juga punya kemauan, punya rencana. Tapi yang berjalan adalah kemauan dan rencana Allah. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya rencana, sampean punya rencana. Saya punya kemauan, sampean juga punya kemauan. Tapi yang berjalan adalah rencana dan kemauan Allah. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم
fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun wallahu a'lam bissawab. Ayo adzan. Adzan.